Ternyata kita bisa posting tentang Palestina dengan cara yang juga menggugah semangat. Contohnya? Itu yang beberapa kawan-kawan kan postingannya adalah memboikot. Ya, itu kan menggugah semangat. Karena kita bisa do something. Iya betul, melakukan sesuatu. Atau juga kita punya. Kalau saya lebih cenderung lebih bagusnya adalah ya postingan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum Palestina atau kaum perlawanan di Palestina. Gitu. Karena kita merasa ini useless karena seperti seolah di Palestina juga nggak ada bisa melakukan apa-apa. Iya. Berarti sama-sama ya bingung jadinya kan. Seolah-olah mereka tidak punya perjuangan. Iya. Padahal ada tuh. Kan kalau kita nonton movie kan apa ya Mockingbird misalnya. Pokoknya semua perlawanan semua film-film yang ada perlawanan terhadap kezaliman. Iya. Kan kita senang gitu ya, meskipun ini kelompok kecil juga sebenarnya tidak bisa buat apa-apa gitu, itu tidak punya power, tapi kita senang dengan perjuangan perlawanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita bertemu kembali. Ketemu lagi di Suara Muda dengan gue Dauf. Halo, gue Sidik. Gue Maon. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Suara Muda. Suara kita, suara anak muda. Bagus juga tagline lu ya. Kita kan gak pernah mikirin tagline sebenarnya. Dulu ada. Apaan? Suara Muda. Suara Muda apa tuh? Ya, tagline-nya apa ya? Lupa gua. Bang Rama lah yang tahu lah, ingat tuh kayaknya dia. Sidik singgung lagi. Semoga beliau sehat di sisinya. Istrinya di sisi istrinya. Di sisinya. Insya Allah sehat terus sih. Makin gemuk kan. Bukannya dia lagi ngeluh ini. Jadi gimana? Jangan. Kalau dia diomongin juga ini sih. Seneng ya? Seneng. Pahala. Kejelekannya gitu. Kita ngomongin kejelekan yang lain aja. Oh iya benar. Kejelekan apa nih bang? Kejelekan Israel. Kejelekan Israel. Israel. Gimana nih? Udah seminggu, 2 minggu lah ya kurang lebih di Palestina masih luar biasa lah ya. 2 minggu Ramadan. Iya maksudnya 2 minggu Ramadan kezaliman di Palestina tetap terjadi. 7 bulan ini. Udah 7 bulan totalnya. Iya. Jadi gimana kira-kira? Berapa sih korbannya sekarang? Udah 10.000 lebih yang bayi pak. 10.000 bayi doang. Itu mereka kenapa menganggap bahwa masyarakat Palestina itu seperti binatang? Sorry ya. Ya terakhir kali tuh ada tuh video yang Senat Amerika pak, yang diterjang sama media. Memang dia mengharapkan dibunuh semua. Genosid. Dia udah nggak anggap orang Palestina itu manusia. Kejam. Gak tahu dendam apa gitu ya, sampai melihat orang yang rupanya kan mirip sebenarnya, sama-sama keturunan yang nggak terlalu jauh berbeda. Enggak sih, berbeda mereka sih. Iya, berbeda. Kalau orang-orang Palestina itu orang-orang yang memang keturunannya dari situ, betul-betul turun-menurun ayat di situ. Kalau bahasa yang ini tanah moyangnya. Tanah moyang. Tapi orang-orang Israel itu kalau ditelusuri nggak ada yang asli dari situ. Nenek moyangnya. Nggak ada, memang imigran. Bukan. Memang imigran. Iya imigran. Dari Jerman. Imigran ya dari Eropa, kebanyakan dari Eropa. Jadi kalau ditelusuri pakai tes DNA, ya nggak ada hubungannya gitu. Jadi sesungguhnya juga ini kalau pribumi lah ya. Ya kalau mau ngeklaim soal bahwa ini tanah nenek moyang dan segala macamnya, ya nenek moyang lu udah putus di Eropa, dan nyambung gitu. Kalau yang diberkahi baru nyambung untuk warga Palestina sendiri. Tanah ini baru nyambung. Iya benar. Kalau kita hitungannya ini ya. Iya. Kan kenapa dipanggil Israel? Mungkin dia menganggap bahwa keturunan dari Nabi Yusuf ya kan, yang 12 Nabi Yusuf. Iya yang Nabi Musa. Enggak yang 12 dari Nabi Israel. Nabi Israel. Iya, Bani Israel. Anaknya 12. Yakub dari Yakub. Yakub itu kan nama lainnya Israel. Betul. Makanya juga dan merasa dari situ kan merasa jadinya kan. Oh iya. Kan gitu merasa nenek moyang. Ya tapi ini selepas dari
Palestina adalah seorang manusia, tapi kenapa bisa terjadi genocide yang luar biasa gitu. Bahkan dunia ya tuh kayaknya nggak bisa menghentikan itu. Betul. Coba bayangin. Bahkan sudah ada deklarasi PBB. Tetap aja kan. 1 hari setelah deklarasi PBB serangan lagi kan. Serangan. Nggak ada apa namanya, punya kekuatan dari PBB itu sendiri Ya, dan setelah itu Antonio Guterres sebagai sekretaris jenderal PBB mengatakan PBB nggak bisa ngapain. Bisa ngapain? Butuh ada kekuatan yang lebih besar. Berarti PBB itu dipegang oleh kekuatan yang lebih besar. Ya memang secara politik orang sudah paham. Secara politik rahasia umum lah ya. Iya. Cuman kan lagi rahasia pengetahuan umum. Legalitas lagi. Apa sih namanya? Iya, legalitas di PBB itu kan bergabungnya semua bangsa kan gitu kan. Hampir semua bangsa lah ada di situ dan ada beberapa negara adidaya yang memang punya hak veto. Ya kan? Ya. Yang tetap disinyalir punya keputusan, ya dia punya hak veto sendiri gitu kan. Yang akhirnya nggak jadi lagi gitu. Tapi itu kisah sebelum deklarasi ini. Oh, itu kisah sebelumnya. Ya, sebelumnya di veto setiap upaya putusan damai. Iya. Putusan gencatan senjata gitu. Tapi sekarang lagi diem. Karena yang tukang veto lagi dia bukan apa tuh? Karena basisnya elektoral. Oke. Gitu. Basisnya elektoral. Iya. Kan ini mau pemilu di Amerika. Betul, jadi dia ingin Joe Biden ingin berusaha tetap mengamankan suara. Salah satunya dia tidak ingin kehilangan suara-suara dari kaum muslimin di sana. Tapi juga bukan cuma kaum muslimin. Saya pikir kalau demonstrasinya menyebar seluruh Amerika, bahkan bisa jadi bukan kaum muslimin tapi para aktivis yang juga peduli dengan Palestina. Iya, dan akhirnya mau tidak mau pasti bisa jadi punya efek elektoral, betul. efek pada suara terhadap Joe Biden. Iya pemilihannya. Kayaknya mereka butuh suara muda kan. Kita bukan orang Amerika. Amerika ya. Itu budaya di Amerika kan tuh. Nantilah kalau kita udah left typing di Washington DC. Bisa. New York City. Segitu kejamnya ya Israel itu membantai masyarakat Palestina gitu kan tanpa belas kasih gitu kan. Sedangkan sejarah pun mengatakan seperti itu, mereka membunuh para nabi kan gitu ya. Ya, kalau kita mau sangkut pautkan ke sana, kita juga bisa sangkut pautkan kalau tadi Joe Biden bilang soal kita analisis soal politik, hal yang sama juga sebenarnya bisa terjadi di kasus ini pimpinan Israel saat ini gitu. Iya, lagi gonjang-ganjing juga kan? Iya, memang dia sebenarnya sudah terdesak. Salah satu kegagalan dia adalah bagaimana caranya melepaskan tawanan perang yang sampai saat ini belum bisa dia lepaskan. Oleh karena itu dia tetap terus menyerang. Kenapa dengan upaya-upaya penyerangan ini dia seperti punya dalih bahwa gue tetap terus keep in touch. Karena kan memang dulu aliansi setelah serangan Hamas itu kan terbentuk aliansi dari kelompok sayap oposisi bergabung. Dalam konteks perkembangannya sayap oposisi ini berbalik lagi kan? Menyerang dia. Makanya sebenarnya kan ada demonstrasi terus terjadi di negaranya sendiri untuk dia turun. Nah, upaya selalu penyerangan ini karena memang berusaha agar mengalihkan isu. Iya, betul. Gue masih tetap berusaha dan punya kesuksesan nih. Gitu. Bahkan isu antisemit juga keluar ya, karena tadi demonstrasi dan ternyata di situ juga banyak orang-orang Arab Yahudi ya kan. Betul. Yang bahasanya diserang juga lah oleh para polisi-polisi Israel itu sendiri, Zionis gitu. Akhirnya mereka mengatakan sebenarnya Israel itu antisemit. Iya. Gitu. Ya, jadi biar kita juga agak sedikit mendeklarasi lah atau mungkin biar mencerdaskan gitu ya. Kita jangan sampai membuat kita jadi benci Yahudi sebagai agama dan komunitas kelompok gitu ya. Karena Yahudi karena Yahudi itu juga ada yang tidak setuju, bahkan tidak setuju keberadaan negara Israel. Betul. Iya. Gitu. Dia nggak ikut dengan Theodor Herzl ya. Yang garis lurus. Garis lurus lah. Setidaknya dia punya
rasa tenggang rasa terhadap soal sesama manusia. Ini yang membantai itu ekstremis kan. Ya ini soal politik. Politik. Gitu. Jadi kalau bicara soal Palestina dan Israel, kita tidak sangkut pautkan dengan politik. Kita akan kehilangan lost track nih, lost track. Gitu. Kita akan kehilangan, bisa jadi justru akan kemunculan justru kebencian gitu. Betul. Meskipun politik di Israel itu politik yang memang bersanding pautkan dengan Yahudi, dengan sebagian juga kelompok Yahudi. Bukan cuma kelompok Yahudi tapi kelompok Kristen yang memiliki pendapat bahwa yang Israel ini memang tanah yang diprofesi gitu ya, tanah yang sudah diberikan ada ramalan akan ada Yesus, makanya harus sang Masiah lah gitu, turun dan harus dipersiapkan gitu. Sampai mempersiapkan itu. Iya, makanya salah satu dukungan lobby dari Amerika Serikat itu 2024. Ya. Iya. Penumbalan sapi itu kemudian akan digali kayak monumen kekaisaran atau apalah gitu yang di bawah tanah. Sulaiman. Gitu ya. Sulaiman. Itu. Sulaiman. Ya, itu akan digali kan di bawah Masjidil Aqsa kan. Ya. Mau nggak mau Masjidil Aqsa bakal di. Ya, terlepas dari sisi konspirasinya, memang itu bisa jadi legitimasi politik. Iya, betul. Legitimasi politik. Padahal di belakang itu ada sesuatu hal yang akan diambil gitu ya. Ya, kan ada juga analisis seperti Gaza itu jalur yang bisa dipakai nanti untuk membangun kanal yang baru. Terus Gaza itu dilepas pantai lautnya ada sumber daya gas alam yang bisa diekspos gitu. Betul, itu luar biasa itu. Jadi cukup banyak motivasi selain motivasi ekonomi politik, ada motivasi agama yang ya ibarat kayak ini aja lah. Sekali dayung. Ya kepentingan saling berketemuan, ya udah gitu ya. Iya benar. Jadi setiap berkepentingan itu ada masuk dari politik masuk, agama nanti masuk gitu kan. Sekalian diangkat isu-isu itu semuanya. Ya memang dalam satu isu itu selalu ada yang ingin memanfaatkan momen itu pasti gitu. Cuma harus ada kalau bahasa itu apa sih titik temu yang paling berpengaruh gitu loh, yang bisa membuat kenapa sih Palestina gitu kan, tadi ternyata memang ada unsur-unsur politiknya gitu kan. Ya. Itu luar biasa ngeri sih. Ya, ini gimana yang ngeri? Tidur aja denger bom kan. Iya. Itu bangun tidur denger bom. Kan gitu ya kan, makan aja diganjal Pak perutnya. Nah, dan saya pikir ini cukup bagus lah ketika kita bicara podcast memulai, kita langsung bicara soal Palestina gitu, supaya kita reminder kepada seluruh kawan muda, kita nggak boleh lupa gitu. Saudara-saudara kita dijajah. Ya memang kita begini keadaannya gitu ya. Sebenarnya podcast seperti kan merasanya useless gitu. Iya. Iya useless. Saya punya kawan itu senior. Ya selalu posting Palestina. Terus. Konsisten ya? Iya. Kalau saya tuh tidak tahan. Iya. Tidak tahan saya. Kuat ya komitmen orangnya berarti. Iya, gitu. Kalau saya tidak tahan selain karena memang saya tidak tahan di konteks Palestina. Isu itu. Isu bukan saya tidak peduli gitu ya. Saya tidak tahan karena melihat betapa uselessnya kita ini. Useless banget gitu, gak guna gitu. Kalau ada yang kita hina-hina United Nation atau useless nation, kita ini juga gak berguna gitu. Dalam artian ya kita cuma bisa ngobrol, menghina, menghujat, mencekam, setidaknya mengecam. Semangat dong. Yang di sana mencekam. Yang berbahaya mencekek. Iya benar. Nah itu. Iya sih. Iya gitu. benar. Kayak gimana gitu ya? Kayak apa sih? Ya kita ngomongin terus tapi ya ngomongin aja gitu. Padahal sebenarnya di sisi itu ada dua sisi bang kalau ngeliat. Pertama kita kayak nggak ada guna gitu ya. Karena ngomongin kedua sebetulnya kepedulian dia itu yang temennya abang itu. Karena nggak ada lagi yang bisa menyuarakan itu sebenarnya. Posisinya dua itu tadi sih. Nah kalau tapi saya juga punya pemahaman yang lain lah gitu ya. Maksudku kan sebenarnya postingan di sosmed ini sebenarnya untuk menggugah rasa. Iya betul. Kesedihan itu menggugah rasa betul. gitu.
bagi saya pribadi gitu, saya tidak menyalahkan kawan-kawan yang posting seperti itu. Saya sudah tergugah gitu. Tinggal gimana caranya gitu kan. Rasa saya itu tergugah dalam konteks saya merasakan kesedihan secara manusiawi, betul. Terus juga secara keimanan, misalnya secara sesama saudara Islam. Tapi juga di satu sisi saya juga yang merasa sedih terus dengan postingan ini, sehingga harusnya postingan yang lain yang harusnya diposting. Iya. Yang apa coba itu? Sebenarnya bisa mencakup mereka juga sebenarnya ya, meskipun tidak secara langsung gitu kali. Jadi ada. Itu gimana sih maksudnya? Dia nggak paham ya. Kita nggak boleh posting Palestina lagi. Enggak. Bukan. Ternyata kita bisa posting tentang Palestina dengan cara yang juga menggugah semangat. Contohnya? Itu yang beberapa kawan-kawan kan postingannya adalah memboikot. Ya, itu kan menggugah semangat. Karena kita bisa do something. Iya betul, melakukan sesuatu. Atau juga kita punya. Iya benar. Kalau saya lebih cenderung lebih bagusnya adalah ya postingan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum Palestina atau kaum perlawanan di Palestina. Gitu. Karena kita merasa ini useless karena seperti soalnya di Palestina juga nggak ada bisa melakukan apa-apa. Iya. Berarti sama-sama ya bingung jadinya kan. Seolah-olah mereka tidak punya perjuangan. Iya. Padahal ada tuh. Kan kalau kita nonton movie kan apa ya Mockingbird misalnya. Pokoknya semua perlawanan semua film-film yang ada perlawanan terhadap kezaliman Iya. Kan kita senang gitu ya. Meskipun ini kelompok kecil juga sebenarnya tidak bisa buat apa-apa gitu. Itu tidak punya power, tapi kita senang dengan perjuangan perlawanan itu. Nah, salah satu kawan yang kebetulan punya kemampuan bahasa Arab, terus juga Bang Risalah ya? Iya, nanti harus diundang di sini. Boleh. Diundang. Keren banget itu dia. Jadi konsisten tapi wah keren. Ketika dia dulu juga posting gitu sebelum di-banned di IG gitu. Gitu ini. Udah di-banned ya? Katanya di-banned. Baru Katanya gitu. Nah, itu dia posting perlawanan. Iya. Dia posting perlawanan sehingga kita seimbang secara informasi useless, informasi kesedihan dan informasi perlawanan. Ya. Kenapa penting informasi perlawanan ini? Tidak peduli ya mau kelompoknya apa gitu ya. Karena tidak cuma kelompok Hamas yang di sana gitu. Karena ada Mustafa Ali juga tuh. Iya, dan juga kelompok-kelompok di sana juga kelompok-kelompok yang tidak sekedar perlawanan hanya untuk mencari kekuasaan. Ini perlawanan memang untuk kedaulatan gitu. Kedaulatan untuk merdeka gitu. Iya, gitu. Kalau kita mendukung penghilangan penjajahan di seluruh dunia, ini kita harus dukung gitu. Betul. Kita harus dukung. Undang-undang dasar kurang apa? Iya, gitu. Ya, kurang. Kurang dipraktekkan. Karena harusnya mendukung pembebasan itu. Kalau iya setuju sih tadi. Jadi ada sisi yang memang harapan, hope itu dimunculkan kembali karena tadi itu postingan dari saudara kita Bang Risalah Amar tuh ya. Gue ngeliatin banget tuh dari IG-nya, Telegram-nya. IG-nya di sini. Harus muncul mukanya. Keren banget. Jadi sampai sekarang Bang dari penyerangan itu yang Oktober kondisi pada saat itu sampai sekarang tuh konsisten di Telegram. Terus memberikan informasi kepada kita ada faksi ini, faksi itu gitu kan. Terus bagaimana Hamas dan juga brigadirnya itu memperjuangkan dan membuat senjata. Itu kayaknya keren banget sih. Jadi kayak kita ada hope nih gitu. Kita yang di sini cuma membicarakan terus ingin membebaskan Palestina, rakyat Palestina dan memerdekakan mereka. Ternyata di sana juga ada. Setidaknya dengan menonton mereka atau mempublis mereka, kita membentuk satu persepsi yang baik gitu. Persepsi terhadap konflik, tapi bukan konflik ya, penjajahan itu. Ada dua konflik persepsi yang perlu dibentuk kan. Pertama, persepsi bahwa kita harus berpihak pada pihak yang dijajah. Iya, itu. Pihak yang dijajah. Itu yang kalau dulu di Indonesia kita bisa kenal dengan orang-orang kayak tokoh-tokoh Netherlands yang berpihak pada pribumi. Saya Max Havelaar, terus kita Dos Dekker. Saya nama yang sama itu. Dia juga. Ada anaknya. Anaknya atau cucunya. Beberapa orang yang orang Netherlands tapi mendukung.
ini Indonesia. Tapi ya dukungan mereka membentuk suasana politik, yakni dukungan terhadap orang-orang dijajah. Oke. Orang-orang yang dijajah. Iya, orang-orang dijajah. Tapi dukungan terhadap orang-orang dijajah ini tidak, kan dalam sepanjang sejarahnya juga tidak langsung otomatis menghilangkan penjajah. Iya betul. Perlu ada upaya dari internal secara langsung untuk menghilangkan itu penjajahan fisik. tersebut. Iya. Ya fisik dan aktivitas politik tidak sekedar fisik doang, Iya, tapi aktivitas politik. politik. Ada diplomasi Oh, iya. gitu. Nah, kan ini juga dilakukan oleh para kelompok di Palestina. Betul. Gitu. Jadi Sering terjadi. iya, jadi tidak kalau saya tidak boleh sekedar postingan yang ini yang apa namanya? Sesedihan itu. Makanya Oh, ketika betul. ketika sudah banyak postingan-postingan itu, sebagaimana ada senior saya ingin ambil taking a part of Iya, another. perlawanan itu tadi. Ya itu sebagaimana kayak Bang Arisala itu gitu. Jadi gue juga sempat kayak gitu bang. Terus karena kenapa ngelihat foto video yang bukannya kita nggak ada rasa peduli ya, kita makin apa ya, terpuruk gitu kalau melihat itu kayak anak kecil, anak bayi, Iya. wah luar biasa. Iya lah, nggak guna banget sih lo. Iya gitu. Benar. Iya jadi kita Nggak guna kayak banget. yang astagfirullahaladzim gitu mulu lagi menangis gitu lagi. Ya, sedangkan ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, di, gitu, di, aduh. di samping kita mendapatkan kewajiban untuk menolong mereka atas perintah Allah kan gitu. Betul. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ada peraturan atau ada kebijakan yang memang membatasi kita untuk menolong mereka. ya bukan wewenang kita secara Iya. langsung mendeploy apa namanya tentara ke sana kan gitu. ya nggak bisa, kita hanya Iya. bisa mengecam, itu tugas pemimpin itu Iya, mah. gitu. Yang mengecam adalah pemimpin. Iya. Tugas pemimpin mah mengirim tentara. Tadi itu mengecam Kita. hanya mengecam. Oh, kita. Masalahnya tuh pemimpin mengambil peran kita macam-macam. Kita nggak boleh ya, namanya pemimpin kan kebijakan, nah, kebijakan harus diambil. Nah itulah. Bagaimana kalau ganti peran aja? Boleh. Dia jadi rakyat, kita jadi pemimpin. Mana mau bang, itu bang. Pilih partai suara muda. Masalah kekuasaannya udah dimiliki mereka semua. gitu. Iya. Dari Kenapa situ. ya? Ya intinya bagaimanapun kondisi sekarang Palestina, semoga Allah memberikan pertolongan lah Amin. untuk membebaskan mereka gitu kan. Dan Ada hope. paling tidak kita mengambil andil atau mengambil apa namanya sikap Ya. bagaimana kita untuk memberikan empati terhadap Ya kalau kita posting berimbang soal perlawanan itu, dunia akan sadar ada kelompok perlawanan yang harus kita dukung. Betul. Karena kalau kelompok perlawanan ini tidak didukung dan tidak diketahui oleh dunia, kan ini upaya demonstrasi Iya, iya. kepada kelompok itu. ya. Yang nggak bakal punya legitimasi di dunia ketika dia udah Iya betul. mengambil peran, diambilnya terus teroris mulu gitu. Iya, jadi ada perlawanan Jadi tetap. kalah ini ya Tapi, kalau Bang. statement stigma buruknya itu kalah ya. Tapi apa ya? Emang tadi ya, gue setuju tadi sama perlawanan terus segala macam, terus biar dunia juga tahu bahwa memang ada orang-orang yang memperjuangkan tanahnya, bahasa begitu ya, atau atas penjajahan. Cuma kan media yang kuat, media sekarang kan yang menguasai kan mereka. Gitu kan? Ngambil mainstream. Iya. Jadi gimana ya? Ya. Iya. Coba. Ada yang menarik Paling sih. kan ada kopla tadi kan. Nggak ada yang menarik waktu sepanjang dari 7 Oktober itu kan. Oke. Memang ada upaya screening kan di media sosmed. Iya, iya. Dulu orang percaya bahwa sosmed ini bisa jadi alternatif Perlawanan. Iya perlawanan Iya, gitu. media Karena media perlawanan. mainstream udah dikuasai. Dikuasai. Tapi sesungguhnya kan kita juga tahu bahwa pemilik media sosial media kan Bagian dari mereka. bagian dari mereka gitu. Iya. Hanya akhirnya kemampuan dalam men-screening mereka ini yang terbatas gitu. Iya, betul. Karena kan meskipun pakai ini ya algoritma yang apa namanya ya automatikal gitu ya. Iya, iya. Tapi terlihat bahwa ada upaya juga untuk apa meminta influencer-influencer untuk terlibat mendukung Israel Iya. lewat dana apa namanya bayaran yang tinggi gitu. Betul. Iya, Cara mekanisme seperti itu. Ya, jadi akhirnya ternyata sampai seperti itu mereka membuat aktivitas, berarti menunjukkan bahwa memang gelombang besar dukungan influencer sosial media cukup punya pengaruh untuk membangun persepsi masyarakat. Betul. Saya pikir memang useless kalau diartikan langsung bisa menghentikan perang, tapi membentuk mindset gitu bahwa
orang-orang di Palestina itu orang-orang yang dijajah perlu dibebaskan, dan yang kedua membentuk mindset yang paling penting sekarang itu yang ini, bahwa kelompok perlawanan harus didukung. Gitu. Kelompok ini harus didukung secara politikal, karena dengan begitu mereka akan menjadi kelompok yang bisa memerdekakan secara langsung. Termasuk podcast-podcast yang menyadarkan, ya kan, tuh sebetulnya bisa menyadarkan orang-orang bahwa ya mungkin ada orang sekarang yang sudah tidak lagi percaya dengan media mainstream kan. Akhirnya kan dengan foto video dari saudara-saudara kita di sana secara langsung itu lebih percaya gitu, lebih kredibel gitu, karena memang langsung di sana gitu. Ketimbang sekarang media mainstream itu udah nggak ada ya tajingan lagi lah bahasa begitu kan. Gitu. Makanya kayak tadi tuh kayak Bang Rizal Ahmad, terus saudara kita yang lain untuk memposting dukungan dari perlawanan itu juga ada sampai sekarang, masih bertahan gitu ya. Itu yang salut sih. Keren itu. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa tadi tuh harapannya semua menjadi lebih baik lagi nanti untuk rakyat Palestina, saudara-saudara kita di sana gitu kan. Dan mendapatkan haknya. Amin. Kira-kira kebebasan. Jadi sedih juga ya. Ya nggak bisa ngapain gimana. Intinya kita dukung perlawanan untuk termasuk perlawanan sekarang nih. Apa tuh? Lagi timah-timah tiba.